Shalom pemirsa Unai TV. Bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah saudara penuh sukacita dan penuh berkat? Pada saat ini, kembali lagi bersama dengan kami di channel Unai TV untuk belajar ringkasan sekolah sahabat bersama agar kita semakin semangat belajar dan mengerti akan firman Tuhan. Namun, saat ini kita akan memperkenalkan para narasumber. Perkenalkan, nama saya Moses Sarjono yang akan memandu jalannya diskusi ini, dan kami tidak sendirian. Saya ditemani oleh Pendeta Nofri dan Pendeta Laya sebagai Gembala Universitas Advent Indonesia. Untuk itu saya akan menyapa kedua narasumber. Yang pertama, Shalom Pendeta Laya. Shalom Moses, Shalom pemirsa. Senang sekali bisa belajar bersama dengan Anda pada saat ini, belajar firman Tuhan dengan harapan melalui firman Tuhan ini kita akan semakin mengetahui dengan baik nubuatan-nubuatan yang akan datang. Oke, baik. Yang kedua kita akan sapa Shalom Pendeta Nofri. Shalom saudara Moses dan shalom saudara pemirsa, para pelajar Alkitab. Kita kembali lagi bertemu dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat untuk memperdalam akan nubuatan, simbol-simbol, gambaran-gambaran tentang nubuatan pada saat ini. Semoga saudara-saudara terberkati. Baik, terima kasih Pendeta. Tidak terasa pemirsa kita telah sampai di pelajaran yang keempat dengan judul Bangsa-Bangsa bagian pertama. Dan ayat intinya terdapat di Daniel 7 ayat 14 yang berbunyi, "Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Untuk lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pendeta Laya. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini karena Tuhan telah memberkati kami sehingga kami bisa berkumpul kembali belajar firman Tuhan. Kami di sini sebagai pemandu pelajaran ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami sehingga kata-kata kami yang kami sampaikan baik adanya untuk pemirsa dimanapun mereka berada dan mereka mendapatkan cara belajar yang baik dan mengerti dengan baik maksud dari firman Tuhan ini. Bapa yang di sorga, kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan menyertai kami di dalam proses belajar ini dari awal hingga akhir sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ampuni kami dari kesalahan dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di pelajaran kali ini, ada suatu masalah yang terjadi yang disoroti oleh penulis, yaitu di pelajaran ini ada usaha manusia untuk memerintah dunia tanpa campur tangan Tuhan. Loh, kenapa? Nanti kita akan bahas kenapa mereka mau memerintah tetapi tanpa Tuhan. Terus ada yang masalah lagi. Mereka berusaha sekuat tenaga dari zaman ke zaman tetapi selalu gagal. Dan apa tujuan masalah ini untuk membantu kita memahami akan nubuatan? Kita akan pelajari bersama-sama dari pelajaran minggu hingga kesimpulan nanti. Untuk pertanyaan pertama akan dibahas oleh Pendeta Nofri. Mengapa kisah Nimrod dan Niniwe disorot dalam pelajaran untuk memahami nubuatan? Kami persilahkan. Baik, pelajaran ini sangat bagus sekali ya, karena kita melihat dari mulai awal bagaimana kerajaan-kerajaan ini di dunia ini didirikan, dimulai dari kisah Nimrod dan Niniwe. Tapi sebelum itu kita coba lihat jauh sebelumnya, sejak dari bagaimana kejatuhan manusia di dunia ini pada waktu iblis yang ingin menjadi seperti Allah, ingin punya kekuasaan seperti Allah, dan akhirnya dia menjadi penguasa di dunia ini. Cita-citanya tercapai dan manusia pun jatuh ke dalam kekuasaan iblis. Kalau kita lihat dari peristiwa bagaimana Adam Hawa jatuh, ya, di sana dalam diskusi antara Adam dan Hawa dan ular, ya, yang dipakai oleh iblis, di sana menunjukkan bagaimana Hawa pun, ya,
akhirnya tergoda dengan kalimat yang iblis katakan bahwa kamu akan jadi seperti Allah. Dan apa yang dia buat adalah memang benar-benar dia mau menjadi Allah untuk dirinya sendiri. Sehingga dia seperti menentang Allah dalam tindakan yang dia lakukan. Dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu dan dia jatuh. Dan bagaimana ketika mereka setelah berdosa, ya, mereka bersembunyi dari Allah dan mereka seakan-akan ingin untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, dan di sana menunjukkan bahwa mereka dalam dosa ini, ya, mereka saling menuduh satu dengan yang lain, mulailah nampak akibat dari dosa itu. Dan selanjutnya, pada waktu mereka berada keluar dari Taman Eden, ya, Tuhan telah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan mereka akan menjadi seorang juru selamat. Tapi Tuhan tidak beritahu kapan itu akan datang. Tapi pasti akan datang. Kejadian 3:15 ya. Itu adalah proto-evangelion atau satu janji akan keselamatan bagi Adam dan Hawa dan bagi keturunan manusia. Sehingga mereka selalu memegang janji itu. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka selalu datang ke hadapan gerbang di Taman Eden di mana mereka telah dikeluarkan dari sana. Mereka harus bekerja banting tulang, ya, dan mereka harus mengorbankan korban persembahan di hadapan Taman Eden itu sebagai pusat di mana Tuhan mau menunjukkan Tuhan tetap menjadi penguasa, raja terhadap dunia yang sudah hilang ini. Untuk bertemu dengan Tuhan mereka harus datang di depan Taman Eden itu untuk berhubungan dengan Tuhan, membuat satu upacara pengorbanan domba dan sebagai lambang kehadiran Tuhan di sana. Bahwa sekalipun mereka sudah hilang, sekalipun dunia ini dikuasai oleh setan, tetapi Tuhan tetap mau mempunyai hubungan erat dengan mereka. Tuhan tetap masih mau hadir di bumi yang sudah jatuh ini dengan memberikan simbol penyembahan, pengorbanan domba, dan mereka datang di hadapan gerbang Taman Eden saat itu. Dan itu berlangsung terus menerus sebagai tanda kepada generasi dari Adam dan Hawa, yang mana Adam berumur 900 tahun, sehingga sepanjang generasi dia hidup itu dia ajar keturunan untuk datang menyembah kepada Tuhan di depan Taman Eden itu, sehingga orang tahu bahwa oh, ada Tuhan yang mereka harus sembah, ada raja, bukan raja dunia ini yang mereka harus ikut, tapi raja yang pencipta langit dan bumi. Dan itulah yang diajarkan turun-temurun. Tetapi saudara-saudara, dari cerita yang kita lihat bahwa tidak semua keturunan Adam dan Hawa itu berbuat sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Mereka ada yang berontak terhadap Tuhan. Ada yang tidak mau menuruti perintah Tuhan. Dan kita tahu bersama Tuhan akhirnya melihat bahwa dosa manusia ini terlalu jahat. Dan Tuhan suruh Nuh untuk menyiapkan bahtera. Supaya dia akan selamatkan generasi dari Nuh ini. Dan binasakan manusia yang tidak menurut pada perintah Tuhan. Dan binasalah dunia pada waktu itu. Nuh dan keluarganya selamat. Nah, setelah Nuh dan keluarganya selamat, dia punya anak, ya, Sem, Ham, dan Yafet. Tapi beberapa dari anak-anak keturunan dari Nuh ini tidak setia kepada Tuhan. Mereka yang seharusnya sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan membinasakan dunia dan bagaimana Nuh diselamatkan oleh Tuhan, tentu cerita ini diceritakan terus oleh keturunan Nuh. Tetapi mereka saat itu melanggar juga
perintah Tuhan. Hanya datang menyembah kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai raja mereka. Dan mereka dirikan kota-kota, negara yang kita tahu bersama bagaimana diceritakan Nimrod. Ya. Dia mendirikan satu kota yang begitu besar. Dan kita tahu cerita tentang Babel, di mana ini adalah satu menara yang mereka dirikan mengumpulkan semua orang di seluruh dunia supaya menjadi satu sistem pemerintahan, satu kerajaan yang ketika Tuhan katanya akan membinasakan dengan air bah lagi ke depan, mereka tidak akan binasa dengan air bah. Saudara, ini adalah cara menentang Tuhan. Ya, cara bagaimana mereka untuk mendirikan kerajaan yang harusnya kepada Tuhanlah mereka sembah. Dan kita tahu cerita itu dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 12, dan Nimrod ini artinya adalah kami akan memberontak. Jadi walaupun seakan-akan dia yang perkasa di bumi, pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan, tapi itu bukanlah satu pujian. Ya, itu menunjukkan dia adalah seorang yang menentang Tuhan. Dia seorang yang berontak terhadap Tuhan. Nah, dari kisah ini, dari sejarah yang sudah saya gambarkan tadi, di sini manusia ingin mencari solusi terhadap keadaan dunia yang sudah berdosa ini. Sehingga mereka ingin membuat satu tempat yang damai, yang aman menggantikan Taman Eden. Yang mereka tahu ada Taman Eden. Mereka tahu cerita-cerita ini. Tetapi mereka ingin membuat satu tempat yang dengan cara mereka supaya mereka bisa nyaman, damai. Tetapi yang terjadi malah semakin jahat dan berdosa yang terjadi di dunia ini sampai saat ini. Yang kita bisa aplikasikan sebagaimana pertanyaan tadi adalah peristiwa dari sejak zaman Nuh, kemudian Nimrod ya, dan Nineve, kemudian Babel ini menunjukkan bagaimana zaman sekarang juga ya, sebagaimana Tuhan gambarkan di dalam Matius pasal 24 bahwa dunia ini akan dibinasakan sebagaimana zaman Nuh ya, dan keturunan setelah itu. Mereka menentang Tuhan. Mereka mau mendirikan kota, kerajaan, sistem pemerintahan duniawi untuk supaya mereka boleh hidup dalam damai, dalam kebaikan. Tetapi yang terjadi adalah semakin jahat dan semakin jahat. Dan ini peringatan bagi kita bahwa apa yang terjadi di masa lalu, Tuhan katakan itu juga akan terjadi di masa ini dengan kota-kota yang seperti hebat sekali menjanjikan kebaikan, tetapi sebenarnya semakin jahat dan semakin jahat. Pemerintahan tidak lebih baik dari yang sebelumnya, malah semakin tidak baik. Dan inilah gambaran zaman perjanjian lama, menggambarkan nubuatan yang akan terjadi di zaman akhir, di mana ada pemerintahan yang mereka mau jalankan satu sistem untuk keamanan dunia, tetapi mereka menentang kehadiran Tuhan di dalam kerajaan ini. Oke. Baik, terima kasih pendeta. Jadi menarik saudara-saudara. Jadi ini adalah center masalah, pusat dari masalah untuk bagian-bagian berikutnya. Dan ternyata Tuhan tidak biarkan hal itu terjadi. Tuhan berikan suatu solusi. Tuhan tidak biarkan itu seperti itu jahat terus, tetapi Tuhan juga berikan solusi yang akan dijelaskan di bagian-bagian berikutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pendeta Laya, mengapa Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya dan apa tujuan Tuhan mendirikan bangsa yang berbeda. Terima kasih Moses. Panggilan Abraham. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar dan mendapatkan subjek, yaitu subjeknya pernikahan. Dan di pelajaran yang keempat ini kita dapati subjeknya itu bangsa. Pak Pendeta Fata tadi sudah menjelaskan mulai dari Taman Eden sampai akhirnya terbentuk satu kelompok, yaitu ada bangsa. Sejarahnya sudah diceritakan kepada kita. Sampai di dalam Kejadian pasal 10. Di dalam Kejadian pasal 10 ada kata bangsa. Kejadian pasal 10 ini
sebenarnya menceritakan kepada kita di mana umat manusia itu terkelompok-kelompokkan. Terbentuklah satu-satu kelompok. Ada satu kelompok terbentuk karena bahasa, ada kelompok tertentu terbentuk karena suku atau keluarga. Lalu ada kelompok yang lebih besar terbentuk jadi bangsa. Jadi dalam Kejadian pasal 10 itu muncullah kata bangsa yang sering disebut dengan goyim. Goyim ini artinya sama dengan bangsa, bisa juga dibilang orang kafir. Jadi bangsa ini sudah terbentuk, ada beberapa bangsa di atas dunia ini. Jadi diperkenalkanlah konsep bangsa. Karena sudah ada konsep bangsa, maka Tuhan ingin menjangkau bangsa-bangsa ini yang sudah terbentuk. Bagaimana caranya menjangkau? Dia bentuk bangsa pilihannya sendiri. Makanya dia panggillah Abraham dari antara bangsa-bangsa itu. Dari salah satu bangsa yang sudah ada. Dia panggil. Tujuannya apa? Supaya dari Abraham ini akan terbentuk satu kelompok yang akan menjadi umatnya. Umatnya inilah nantinya yang akan mempengaruhi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, supaya bangsa-bangsa yang ada di dunia ini menjadi sama seperti bangsa pilihannya, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pemimpin mereka. Jadi Tuhan itu memilih satu bangsa dengan harapan bangsa inilah nantinya yang akan menjadi panutan. Orang akan melihat ada satu bangsa yang akan dipimpin Tuhan, atau bangsa yang dipimpin Tuhan, dan mereka melihat berkat melimpah ada dalam bangsa tersebut. Dan tentunya Tuhan begitu care kepada bangsa yang terbentuk ini. Dia berikan hukum, dia berikan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kehidupan bangsa ini. Tujuannya supaya bangsa ini menaati ketentuan dan hukum ini, maka bangsa pilihannya ini akan memiliki hikmat, akal budi yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Supaya bangsa lain itu akan datang kepada bangsa ini belajar untuk bagaimana sih enaknya dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Itu tujuan Tuhan. Dan bangsa ini nantinya begitu erat atau begitu sering muncul di buku atau di kitab-kitab berikutnya yang akan mengartikan kepada kita itu umat pilihan, dan sampai tiba kepada namanya istilah nanti ada gereja yang sama seperti umat atau bangsa pilihan Tuhan. Gereja ini adalah umat sisa yang dipilih Tuhan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Tuhan memanggil Abraham. Tujuannya adalah supaya terbentuk satu kelompok yang menjadi perpanjangan tangannya di atas dunia ini untuk mempengaruhi bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Berikutnya kita akan belajar. Oke, baik, terima kasih pendeta. Jadi sangat luar biasa Tuhan kita, ketika bangsa-bangsa lain jahat, Tuhan munculkan satu bangsa pilihannya untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Selanjutnya di hari Selasa kita akan belajar yang akan dijelaskan oleh pendeta Nofri. Awalnya umat Tuhan itu dipimpin oleh pemerintahan Tuhan. Tetapi mereka tiba-tiba menolak dengan meminta seorang raja. Mengapa Tuhan tetap memberikan manusia seorang pemimpin? Baik. Jadi ada hubungan tadi dengan yang sudah dijelaskan pendeta Tawaris. Bagaimana Tuhan ingin supaya dia punya satu bangsa sebagai percontohan, ya, dari bangsa-bangsa kafir yang mengandalkan manusia, raja manusia. Tapi Tuhan mau ada satu bangsa yang mengandalkan Tuhan, raja mereka. Tidak ada raja di situ, tapi hanya ada pimpinan yang menjadi penghubung dengan Tuhan, sehingga semua perkara, masalah, jawaban semua dari Tuhan, bukan dari seorang raja manusia. Dan itulah idealnya yang Tuhan mau bagi bangsa. Dan dari Abraham lahirlah bangsa Israel. Dan
dari awal setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka tidak punya raja sebenarnya. Ya, hanya pemimpin agama, imam, hakim-hakim, ya, yang menjadi pemimpin rohani, yang menjadi penghubung antara Tuhan dan mereka. Sehingga ketika mereka punya masalah, mereka akan bertanya kepada hakim, mereka bertanya kepada imam, dan jawaban kepada Tuhan. Dan Ka'bah suci sebagai pusat, ya, kehadiran Tuhan, di mana imam-imam yang bertugas di situ menjadi perantara antara manusia kepada Tuhan. Itulah beda. Imam adalah perantara manusia kepada Tuhan. Ketika mereka punya dosa, perkara, apapun, mereka datang ke Ka'bah, dan ketika mereka mau bertanya apa-apa, ada imam yang akan memberikan petunjuk yang datang daripada Tuhan. Sehingga idealnya indah kalau kerajaan itu seperti itu sebenarnya, karena raja itu dari Tuhan langsung. Gitu, kekuasaan kepada bangsa. Dan bayangkan kalau Tuhan yang memimpin langsung kerajaan itu, Tuhan yang kasih petunjuk, Tuhan yang kasih instruksi bagaimana cara hidup mereka yang sehat, bagaimana supaya generasi mereka ini unggul, bagaimana menjalankan pemerintahan, dan hikmat itu datang daripada Tuhan. Sudah pasti kerajaan itu akan menjadi kerajaan yang terbaik di dunia ini. Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa ada Tuhan dalam bangsa ini yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga banyak orang akan tertarik. Ya, ini jadi kayak gadis cantik, ya, dimana ketika melihat, wah, orang akan kagum. Inilah idealnya yang Tuhan mau kepada bangsa Israel ini, supaya mereka berbeda dengan bangsa-bangsa kafir. Tapi namanya manusia. Tadi kita sudah lihat, ya, mulai dari Nuh dan keturunannya, bahkan sebelum Nuh, mereka ini selalu ingin menentang Tuhan seakan-akan. Mereka mau yang mereka lihat dengan mata, kalau mereka tidak lihat dengan mata, seperti kurang itu bagi mereka. Ya, mereka harus lihat raja mereka seperti bangsa kafir, melihat raja mereka ada di istana, ada istananya. Padahal Tuhan hadir di dalam Ka'bah itu sebagai istana, dan kekuasaan Tuhan itu, mujizat Tuhan yang luar biasa itu terjadi kepada mereka. Tapi inilah orang Israel ini. Mereka tegar tengkuk. Mereka mau lihat raja itu benar-benar manusia. Dan ini kan menurunkan derajat Tuhan. Tapi saudara lihat, ya, kita baca 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 18, mereka menuntut kepada Samuel, berikan kami raja. Dan Samuel, ya, mendapat petunjuk daripada Tuhan. Tuhan katakan, oke, kalau memang itu permintaan mereka, ya, bukan karena keinginan Tuhan, tapi karena mereka memaksa, Tuhan izinkan dengan persyaratan, kalian akan menjadi hamba kepada raja itu. Dan raja itu pun adalah harus pilihan Tuhan. Tetapi kalau mereka punya masalah dan mereka bersungut-sungut terhadap raja itu, Tuhan bilang ayat 18, saya tidak akan mendengarkan permohonan mereka. Artinya Tuhan bilang, kalian tahu rasa kalau ini keinginan kamu. Tapi mereka tetap mengeras keras kepala walaupun Tuhan sudah kasih peringatan seperti itu. Itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, akhirnya Tuhan berikanlah kepada mereka raja. Dan memang sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan sudah prediksi. Karena Tuhan sudah tahu isi hati mereka, ya. Mereka mau seorang raja untuk menguasai kerajaan mereka. Jadi bukan Tuhan yang mau, tetapi merekalah yang mau, ya. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Mereka katakan, aku akan memberi seorang raja, ya. Tuhan tidak berkata aku akan memberikan seorang raja, tetapi mereka yang memutuskan untuk menginginkan seorang raja. Nah, Tuhan sebenarnya ingin memberikan kepada mereka pengamanan, ya, melindungi umatnya dengan cara Tuhan sendiri, dengan hukum Allah yang Tuhan sudah tempatkan kepada mereka, dan cara Tuhan untuk menjaga bangsa ini. Tetapi mereka mau cara mereka sendiri untuk menjalankan bangsa mereka. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Tidak selalu keinginan mereka itu benar-benar berjalan dengan baik. Contoh Raja Saul, ya.
apa yang terjadi raja pertama mereka. Malah raja sebagai pemimpin bangsa dan pemimpin agama hancur, ya. Dia menjadi pemberontak kepada Tuhan dan dia mati di dalam dosanya terhadap Tuhan. Kemudian Raja Daud dan Salomo sempat sukses, berhasil, tetapi apa yang terjadi juga, ya, sebaik apapun yang mereka jalankan, mereka tuh tergoda juga dengan dosa. Tuhan sudah ingatkan bahwa seorang raja itu tidak boleh punya banyak istri, ya, di dalam instruksi Tuhan kepada bangsa itu. Tetapi yang terjadi, raja-raja ini malah memberi contoh istri mereka sampai ribu. Saya sampai ada, kalau boleh hitung, sampai 1000 Salomo. Daud begitu banyak. Dan cara hidup mereka inilah yang merusak bangsa ini dari generasi ke generasi, memberi contoh yang tidak baik. Jadi lebih lama menjadi lebih buruk, ya. Bahkan beberapa raja-raja, ya, begitu jahat di hadapan Tuhan, membawa berhala dan menjadi penyembah berhala. Jadi inilah yang terjadi, ya, bahwa mereka berbuat jahat di mata Tuhan, dan contoh ini itulah juga yang terjadi di saat ini, ya, di mana ada kesamaan antara manusia zaman itu dan zaman ini, di mana mereka orang-orang yang berdosa memerintah orang berdosa. Seharusnya Tuhan yang menjadi pemerintah orang berdosa, dan itulah yang menjadi keadaan kita juga zaman saat ini. Sehebat apapun rancangan manusia, tetap mereka orang berdosa. Yang banyak kesalahan dan dosa yang terjadi, sehingga banyak kejahatan yang terjadi di dunia ini. Dan bahkan Tuhan katakan dalam kitab, akan semakin hari semakin jahat sampai Tuhan membinasakan dunia ini. Jadi Tuhan memberikan apa yang mereka minta, bukan karena Tuhan rencanakan, tapi karena keinginan dosa mereka menjadi sama seperti orang kafir. Ini menjadi peringatan kepada kita, supaya kita jangan mencontohi seperti ini, melebihi Tuhan, mengatur bangsa atau diri kita dengan cara kita. Dan kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta. Jadi Tuhan tetap memberikan seorang pemimpin, yaitu manusia, karena ketegartengkukan manusia. Dan karena Tuhan mengasihi, maka dia memberikan, tetapi dia tidak biarkan. Nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya. Di hari Rabu akan dijelaskan oleh Pendeta Laya, apa dampak karena Israel lebih memilih dipimpin raja daripada Tuhan, yaitu kemerosotan moral para penguasa. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan terhadap penguasa yang menentang prinsip-prinsip iman Kristen? Ya, terima kasih Moses. Pendeta Fata tadi sudah menjelaskan bagaimana bangsa Israel yang merupakan tangan kanan Tuhan atau perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Mereka yang tadinya dipimpin oleh Tuhan, pasti kalau dipimpin Tuhan akan berhasil tujuan Tuhan itu bisa menjangkau bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka melawan Tuhan. Mereka mau mengangkat pemimpin mereka sendiri. Mereka belajar dari bangsa-bangsa lain. Mereka mengangkat raja sama seperti bangsa-bangsa lain mengangkat raja. Karena mereka mengangkat raja, berarti mereka mengadopsi cara bangsa lain itu untuk memimpin, gitu kan. Seharusnya bangsa pilihan Tuhan ini yang akan mempengaruhi bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain ini menjadikan Tuhan sebagai pemimpin mereka. Tapi ini malah sebaliknya. Orang Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan ini belajar dari bangsa lain, mereka mengadopsi cara bangsa lain mengelola pemerintahan, mengangkat raja bagi mereka, menggantikan Tuhan, sama seperti bangsa lain mengangkat raja menjadi pemimpin mereka. Dan setelah mereka mengangkat raja, maka raja itu memimpin mereka. Raja ini memimpin sesuai dengan pemikirannya, bukan lagi sesuai
dengan keinginan Tuhan. Ditambah lagi muncullah raja-raja yang memiliki karakter yang jahat, yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Sehingga raja yang dipilih oleh bangsa Israel ini menjadi raja yang mengarahkan mereka semakin jauh dari Tuhan. Sampai-sampai kerajaan atau bangsa Israel yang dipercayakan Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk mempengaruhi bangsa lain menjadi sama seperti mereka. Mereka ini ditawan karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Ditawan oleh bangsa Babel. Tujuan Tuhan izinkan ditawan oleh bangsa Babel supaya mereka diperbaiki, kembali sadar bahwa yang paling baik menjadi pemimpin kita adalah Tuhan. Jadi bangsa ini berkompromi dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel ini mengadopsi kebiasaan-kebiasaan bangsa lain sehingga mereka jatuh jauh dari Tuhan. Seharusnya mereka menjadi juru kabar Tuhan. Hal seperti ini akan berulang kembali. Kita tahu ada bangsa pilihan Tuhan, lalu beberapa generasi berikutnya setelah bangsa Israel ini tidak lagi menjadi bangsa pilihan Tuhan, maka Yesus datang ke atas dunia ini, memilih ke-12 murid. Lalu ke-12 murid inilah yang akan mengajak banyak umat menjadi umat pilihan Tuhan di akhir zaman. Tujuannya apa? Sama. Tuhan yang akan menjadi pemimpin, lalu umat pilihan ini akan menjadi penuntun yang akan mengarahkan umat-umat yang lain yang ada di dunia ini supaya datang kepada Tuhan. Jadi pengalaman bangsa Israel harus menjadi pengalaman umat yang sisa di akhir zaman ini atau setelah Yesus. Tadi bangsa Israel, sekarang umat yang sisa. Pengalaman itu harus mereka jadi pengalaman mereka. Bagaimana? Jangan sampai berkompromi dengan dunia. Kalau berkompromi dengan dunia, mengadopsi cara-cara dunia untuk memimpin, maka kita akan semakin sesat, semakin jauh dari Tuhan. Tapi gereja tidak belajar dari pengalaman bangsa Israel. Gereja yang dianiaya, mereka berusaha keras untuk berjuang mempertahankan iman mereka. Dan pada satu momen di mana gereja ini berhasil untuk mengajak seorang raja, yaitu Raja Konstantin, untuk masuk menerima kepercayaan orang Kristen, kepercayaan pengikut Yesus Kristus. Lalu dia masuk, bergabunglah antara pemimpin dunia dengan gereja. Lalu mereka merasa terberkati. Kenapa? Mereka tidak akan teraniaya lagi. Karena ada raja yang masuk, yang bergabung di dalam komunitas umat yang percaya kepada Tuhan. Mereka berharap agar ini menjadi berkat. Tetapi ada satu momen di mana gereja ini mengalami masalah. Lalu mereka datanglah kepada pemimpin negara itu atau raja untuk menyelesaikan masalah itu. Pada saat itulah pemimpin dunia ini melangkahkan kakinya ke dalam gerbang pintu gereja. Dan akhirnya mulailah menerapkan cara-cara dia memimpin dunia, memimpin bangsa-bangsa dunia, diterapkan untuk memimpin gereja ini. Hal seperti ini masuk ke dalam gereja. Pada saat kegiatan ini atau cara memimpin ini masuk ke dalam gereja, akhirnya gereja ini disesatkan jauh dari Tuhan, yang tadinya seharusnya gereja ini menjadi terang, alat bagi Tuhan untuk menjangkau banyak orang, tetapi sekarang tidak lagi. Jadi, kenapa bisa begini? Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Satu pesan dari cerita ini kepada kita, dari bangsa Israel dan dari gereja, adalah jangan berkompromi dengan dunia. Kalau kita berkompromi dengan dunia, maka kita itu akan disesatkan oleh ajaran-ajaran dunia itu, sehingga kita melupakan cara-cara Tuhan untuk memimpin
umatnya. Jadi jangan sampai itu berulang kembali. Itu sudah disampaikan kepada kita dan akan berulang terus di akhir zaman ini bagi umat yang susah. Saat itu menjadi pelajaran yang penting bagi kita agar kita tetap berada di dalam tuntunan tangan Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Jadi kita lihat di sini bahwa pandangan Tuhan ke bangsa pilihannya berbeda dengan pandangan bangsa pilihan dengan Tuhan. Jadi kayak tidak connect mereka. Dan di sini pelajaran kita diingatkan supaya kita connect dengan pandangan Tuhan, bukan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang menentang Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus ikut ajaran Yesus, ikut yang diteladani melalui Yesus, dan ikut ke ajaran 12 murid Yesus. Itulah cara untuk membentengi diri kita. Selanjutnya, di bagian terakhir, ini yang akan menjawab semua masalah yang terjadi tadi, yang akan dijelaskan oleh Pendeta Nofri, apa hubungan antara Tuhan mendirikan bangsa Israel dengan umat Tuhan di zaman ini dalam konsep misinya. Bagus. Terima kasih Moses untuk pertanyaan yang sangat bagus ini. Saudara, tentu Tuhan ingin mendirikan bangsa Israel ini bukan untuk menghukum bangsa-bangsa lain, ya. Tetapi tadi sudah dijelaskan untuk menarik orang datang kepada Tuhan supaya untuk menyelamatkan bangsa yang di dalam kegelapan ini, bangsa-bangsa kafir, ya. Sebagaimana kalau ada orang yang hidupnya saleh, hidupnya benar, ya, dengan cara hidup dia ini, maka ini akan membuat orang lain yang hatinya mau mencari Tuhan akan datang kepada Tuhan. Tapi orang yang menentang Tuhan merasa terkutuk atau merasa terhukum atas kehidupan baik orang lain yang lain, atas kehidupan saleh orang yang lain, ya, atas kehidupan benar yang dijalankan, integritas seseorang, ya, kejujuran seorang. Bagi orang yang tidak jujur itu akan merasa terhukum dia karena ada orang baik yang menghidupkan kebenaran. Ya. Demikian juga dengan keadaan orang Israel ini, ya. Dengan dia hidup dalam kebenaran itu menyoroti dosa-dosa daripada orang-orang di sekitarnya, bangsa-bangsa kafir, ya. Tapi tujuan Tuhan itu adalah untuk supaya menyelamatkan mereka, bukan untuk menghukum orang-orang itu, ya. Nah, demikian juga sebagaimana bangsa Israel, Tuhan juga mau seperti kita, bangsa Israel rohani, ya. Tuhan mau menghidupkan karakter Kristus, karakter Allah, ya. Hukum-hukum Allah itu adalah manifestasi dari karakter Tuhan. Untuk kita menjaga hukum Allah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, menghidupkannya sehingga ini akan membuat orang-orang di sekitar kita dapat tertarik kepada Tuhan. Nah, seandainya orang-orang Israel pada waktu itu, ya, mereka melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka, menjalankan hukum yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka, apa yang akan terjadi? Maka bangsa ini akan damai, ya. Mereka akan menunjukkan kasih Allah, karunia Allah, menjadi bangsa yang unggul, kemudian diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang hebat, dan bangsa-bangsa di sekitarnya akan datang untuk melihat betapa hebatnya Tuhan dari bangsa ini. Tapi yang menjadi ironisnya, bukannya ini yang terjadi, tapi malah mereka lebih hancur, diturunkan derajat mereka dengan mereka ditawan kemana? Ke Babylon, ya. Dan mereka harus mengalami penderitaan, hukuman daripada Tuhan. Bahkan satu dengan yang lain apa? Mereka berperang di antara sesama suku mereka. Bukannya mereka hidup damai, tapi mereka saling apa? Menyerang satu dengan yang lain. Nah, di dalam
eh, aplikasi bagi kita sebagai umat Tuhan, ya. Tentu perwujudan dari karakter Tuhan yang sebenarnya itu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Dia datang ke dunia ini untuk menunjukkan akan tabiat Allah, Allah yang tidak dapat berbuat dosa, Allah yang tidak gagal, Allah yang telah menurunkan hukumnya dan dia sanggup melakukan apa yang dia sampaikan kepada manusia, dan itulah Yesus yang menghidupkan dengan sempurna akan kebenaran, akan hukum yang Allah telah berikan kepada manusia. Dan dengan cara hidup Yesus ini, ketika orang datang melihat Yesus, orang akan tentu tertarik kepada Yesus. Dengan perbuatan Yesus ini, tentu orang akan mau hidup seperti Yesus. Di satu sisi yang lain adalah ketika Yesus hadir di tengah-tengah orang Israel, dia bertemu dengan orang-orang Farisi, orang Saduki, ya, dengan orang-orang imam-imam dan bangsa Israel, orang Yahudi yang lain. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak benar ini? Mereka rasa terhukum oleh karena kehidupan Yesus. Seperti Yesus menjadi kutuk bagi mereka karena Yesus menghidupkan kebenaran yang mereka tidak hidupkan. Mereka ajarkan tetapi mereka tidak hidupkan. Ini menunjukkan satu ironis, ya. Bagaimana bangsa Israel ini yang harusnya menjadi teladan, yang harusnya menghidupkan karakter Kristus, malah mereka menentang Kristus, bahkan mereka menyalibkan Kristus, ya. Karena Yesus telah menghidupkan kebenaran itu di dalam dunia ini pada waktu dia hidup. Nah, inilah yang seharusnya Tuhan mau kepada Israel. Yesus telah tunjukkan bagaimana cara menghidupkan perintah dia yang dia percayakan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel mayoritas tidak menghidupkannya. Demikian juga Yesus mau gereja ini menjalankan tujuan yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel. Gereja ini adalah Israel rohani, di mana Tuhan percayakan kebenaran yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, supaya kita menghidupkan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menghidupkan karakter Kristus. Gereja ini adalah apa? Umat Tuhan yang mengaku sebagai pengikut Kristus kita. Ya. Kita harus menghidupkan karakter Kristus itu supaya menarik orang yang akan binasa itu untuk dapat diselamatkan. Itulah tujuan gereja. Dan tadi Pendeta Tawar sudah sampaikan bagaimana dalam, ya, kalau kita belajar dalam nubuatan Wahyu, ya, gereja ada 7 gereja yang dilambangkan sebagai gereja dari zaman perjanjian baru sampai akhir zaman, ya. Itu adalah periode waktu sampai gereja yang terakhir, ada gereja Laodikia. Tapi gereja-gereja yang di belakang ini pernah mengalami zaman kegelapan, di mana harusnya Yesus yang ditinggikan, firman Tuhan yang dijadikan standar iman, tetapi ajaran manusia tadi, pemimpin agama sudah menjadi pemimpin negara yang mengajarkan ajaran manusia. Alkitab mereka bungkam, sehingga yang dijalankan adalah perintah manusia, tapi atas nama gereja. Tapi Tuhan sudah tolak gereja itu. Kenapa? Karena gereja itu sudah berlacur, dikatakan di dalam Wahyu. Gereja namanya pelacur, karena dia sudah menggabungkan antara kebenaran dan kekafiran. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Tetapi ingat, ada satu gereja yang tetap setia kepada Tuhan. Ya, di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 menyebutkan bahwa ada satu umat yang sisa yang menuruti hukum-hukum Allah dan beriman kepada Yesus. Itu tandanya gereja yang sisa di akhir zaman, umat Tuhan. Kemudian di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 bahwa mereka adalah yang menuruti perintah Tuhan. Dan di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 ada disebutkan di sana bagaimana masa penghakiman.
gereja ini, umat Tuhan yang sisa ini membawa pekabaran 3 malaikat. Ya. Inilah gereja yang Tuhan mau membawa terang kepada dunia. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Wahyu 1 ayat 18 ayat 1 sampai 4, bahwa sebelum datangnya Tuhan, kemuliaan Tuhan ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Wahyu pasal 14 ayat 6 menyebutkan dan 7 bahwa umat Tuhan ini yang memegang, yang menjalankan Injil kekal ini, mereka akan menyebarkan Injil itu kepada suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Artinya pekabaran ini akan disampaikan seluruh dunia, Injil kekal di mana mereka tidak pernah bertentangan dengan Injil itu sendiri, pekabaran yang mereka sampaikan. Tidak pernah merubah hukum Allah. Mereka meninggikan Kristus. Nah, saudara-saudara, inilah terang yang akan disampaikan. Terang itu apa? Yang sudah digelapkan oleh gereja yang sudah murtad tadi. Yang tidak menjalankan hukum Allah. Yang mana gereja ini akan mengembalikan penyembahan kepada Allah yang kekal. Di mana ayat itu mengatakan, diingatkan mereka mengabarkan pekabaran ini untuk menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya, dan mata air. Di mana Allah itulah yang harus disembah. Kalau kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 mengingatkan Allah yang pencipta langit dan bumi itu. Dia beristirahat pada hari yang ke-7, dia cuma ciptakan selama 6 hari, dia beristirahat, dia menyucikan, dan dia memberkati hari ke-7 itu. Jadi pekabaran inilah yang dibawa oleh gereja sisa itu, menyembah kembali kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah tidak disembah oleh banyak orang di seluruh dunia ini, yang telah mendirikan kerajaan dan gereja bersama-sama, tetapi mengajarkan ajaran yang berbeda yang sudah berlacur, sehingga pekabaran terakhir ini, gereja yang membawa pekabaran kepada dunia, supaya dunia ini diterangi kebenaran Allah untuk menyembah kembali kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dikatakan dalam 10 hukum Allah kepada bangsa Israel, ayat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah akan hari Sabat, karena hari Sabat itu tanda bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Inilah pekabaran yang Tuhan mau sampaikan untuk di akhir zaman, yang harus dibawa oleh gereja kepada dunia untuk menjadi terang dalam dunia yang kegelapan sebelum Yesus datang kedua kali. Itu hubungannya. Oke, baik, terima kasih pendeta. Jadi satu poin yang menarik sebagai jawaban dari pelajaran ini, bahwa misi Tuhan sama, mendirikan bangsa Israel sebagai contoh, dan pada saat ini juga Tuhan memiliki misi yang sama kepada kita semua, bahwa jadilah contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan saat ini kita sampai ke bagian akhir, yaitu akan mendengarkan ringkasan dari poin-poin yang begitu banyak tadi, akan diringkas menjadi satu poin utama yang saudara bisa ingat dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pendeta Layan. Ya, terima kasih. Tuhan menciptakan manusia itu begitu baik, lalu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, manusia itu dikeluarkan dari Taman Eden. Setelah keluar dari Taman Eden, manusia ini semakin merosot. Sampai akhirnya Tuhan mendatangkan air bah untuk memusnahkan orang-orang yang tidak lagi menurut kepada Tuhan. Lalu setelah air bah, manusia ini masih ada yang sisa ya. Setelah air bah ada 8 orang, yaitu Nuh, istrinya dan anak-anaknya, menantunya. Lalu setelah air bah, ini juga menjadi umat Tuhan. Tapi mereka tetap sama, berulang kembali. Mereka melakukan kesalahan yang sama, sampai-sampai mereka berpikir untuk membangun satu menara, supaya mereka ini tidak lagi kena air bah apabila ada air bah nantinya. Dengan kata lain, sebenarnya mereka itu mau menentang Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Karena perlawanan yang mereka lakukan terhadap Tuhan ini, akhirnya bahasa mereka semuanya beda-beda. Mulai dari situlah terbentuk ada kelompok-kelompok suku, bahasa, lalu ada bangsa. Lalu walaupun ini terbentuk bangsa ini karena ulah manusia itu sendiri, Tuhan tetap ingin menjangkau bangsa-bangsa yang terbentuk ini dengan memanggil Abraham agar Abraham ini
menjadi cikal bakal terbentuknya bangsa pilihannya. Tetap tujuannya Tuhan langsung yang memimpin bangsa ini. Tetapi bangsa ini, manusia ini adalah manusia yang cenderung untuk melakukan dosa. Malah mereka memilih rajanya sendiri menggantikan Tuhan. Mereka ingin sama seperti bangsa yang lain. Jadi ini berkembang terus. Jadi mereka melakukan kesalahan yang sama. Mereka berkompromi dengan bangsa-bangsa lain. Ketika Tuhan berhenti untuk menggunakan bangsa sebagai perpanjangan tangannya, tetapi menggunakan umat yang sisa atau sekelompok umat yang disebut gereja setelah Yesus datang ke atas dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangannya. Hal yang sama juga mereka ulangi, terulang kembali dengan berkompromi dengan dunia. Jadi kembali mereka gagal untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tapi di akhir zaman Tuhan masih punya umat yang sisa. Dengan harapan umat yang sisa ini menghidupkan hukum, yaitu yang merupakan manifestasi karakter Tuhan yang diterangkan oleh pemerintah Fatah tadi. Manifestasi karakter Tuhan. Tujuannya agar Tuhan dikenal melalui umat yang sisa ini. Dan inilah terang yang akan disampaikan ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa, agar seluruh bangsa ini menjadi umat Tuhan. Dari cerita ini kita bisa melihat betapa susahnya kita untuk mendeteksi ketika penipuan atau ketika kejahatan itu masuk ke dalam kebenaran. Susah sekali kita untuk mendeteksinya. Dikatakan bahwa kekafiran mendapatkan jalan masuk ke dalam gereja. Itu menjadi amaran buat kita agar umat yang sisa di akhir zaman ini jangan sampai kekafiran ini masuk ke dalam gereja sehingga kita gagal menjadi umat yang sisa yang akan membawa terang kepada bangsa-bangsa atau ke seluruh umat yang ada di seluruh dunia ini. Jadi satu hal yang harus kita ingat dari karakter Yesus Kristus adalah kita harus selalu meninggikan kesederhanaan, kerendahan hati Kristus dan kerendahan hati, kesederhanaan para rasul, supaya kita itu bisa menjadi terang. Kalau tidak, maka kesederhanaan, kerendahan hati, dan kerendahan hati Kristus, kerendahan hati para rasul, akan digantikan dengan kemegahan, kuasa, penghargaan, dan godaan dunia. Dengan masuknya itu, kita gagal menjadi terang, menjadi bangsa yang akan mempengaruhi bangsa-bangsa yang ada di atas dunia ini. Tuhan memberkati. Oke, baik, terima kasih pendeta. Jadi saudara sudah mendengarkan kesimpulan dan sekaligus ringkasan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu mengenai misi Tuhan kepada kita semua. Untuk doa berkat akan dibawakan oleh pendeta Nofri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih saat ini kami telah belajar bagaimana Tuhan yang penuh kasih ingin menyelamatkan setiap generasi dari bangsa-bangsa di dunia ini yang telah jauh daripada Tuhan. Tuhan rindu setiap zaman dari generasi ke generasi. Tuhan punya satu umat bangsa yang unggul, yang meninggikan akan karakter Tuhan, yang memelihara hukum-hukum Allah, dan yang menghidupkan karakter Kristus di dalam hidup mereka, yang menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, untuk menarik orang datang kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Bapa, biarlah apa yang sudah kami pelajari ini akan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mencontohi kegagalan dari bangsa Israel ataupun perbuatan dari bangsa-bangsa kafir. Tetapi kami sebagai keturunan dari Abraham yang Tuhan janjikan berkat bagi dunia ini, bangsa Israel rohani di akhir zaman ini, kami benar-benar menghidupkan karakter Kristus agar kami boleh menjadi terang kemuliaan bagi seluruh suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Agar Injil pekabaran ini dapat tersebar ke seluruh dunia dan kesudahan pun tiba.
Yesus segera datang. Itulah kerinduan kami Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi hidup kepada banyak orang di dalam kegelapan. Sehingga banyak orang tertarik kepada Kristus sebagaimana kami telah ditarik oleh Kristus. Kami menjadi saksi kebenaran dan orang akan mencintai Kristus melalui kehidupan dari anak-anak Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan atas pelajaran ini. Kami boleh memahami dan menghidupkannya di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah kemuliaannya-Mu bersinar ke seluruh dunia. Dan banyak jiwa dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dan sudah memberkati kami semua yang belajar firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah diskusi Sekolah Sahabat kita. Jangan lupa subscribe video ini dan share ke seluruh media platform saudara. Dan tetap semangat belajar Sekolah Sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.